terhormat Pak Adriansa, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta. Yang kami hormati narasumber pada pagi ini, Pak Agus Wahyudin, sehat ya Pak. Terima kasih Pak sudah bisa bergabung bersama kami Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Suwarno, Pak Kosep, Bu Sudarwati, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, Pak Marwin sebagai IT, dan juga anak-anak kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan aktivitas literasi. Untuk pekan ini kita akan kedatangan seorang jurnalis senior ya, yang bernama Pak Agus Wahyudin dengan tema Introduction and Experiment, pers dan berita, bagaimana menulis berita. Ya, harapannya nanti kita semuanya bisa mendapat informasi, pengetahuan yang lebih berkaitan dengan jurnalistik. Alangkah baiknya kita awali pertemuan kita pagi ini dengan membaca doa. Untuk yang beragama Islam, kita membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk kita lanjutkan waktunya, kita harapkan sambutan mungkin. Pak Adi, ada sambutan Pak? Ya, boleh. Ya, sebentar aja. Pak Adriansa, kami persilakan Pak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Agus Wahyudin yang sudah mau berkenan berbagi ilmu pada hari ini, pagi yang sejuk, pagi yang membahagiakan kita semua. Yang saya hormati seluruh wakil kepala sekolah SMA 3 Jakarta, Pak Sarip, Pak Marwin yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Wali kelas, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk menuntut ilmu ya di aktivitas literasi setiap hari Kamis. Nah, kali ini anakku sekalian kita akan menimba ilmu tentang jurnalis, tentang bagaimana tentang menulis berita. Anak-anakku kan sekalian sedang ada tugas menulis resensi ya. Nah, jadi nanti bisa memiliki pengetahuan bagaimana sih menulis berita, ya, bagaimana sih tentang jurnalis yang mungkin secara sekilas walaupun tidak utuh, sehingga anak-anakku sekalian mendapat wawasan, ya, dapat wawasan yang luas tentang ya walaupun sedikit kita karena hanya waktunya hanya sedikit 30 menit, ya, sekitar 30 menit, tapi mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ini kegiatan 2 mingguan kalian mendapat wawasan, karena diseling dengan 2 mingguan juga kalian menyelesaikan tugas kalian yang agak dipaksa untuk menulis ya. Selain menulis kan pasti kalian membaca, karena kalian punya kewajiban membaca buku. Nah, buku itu yang ditulis resensinya. Nah, itu anak-anakku ikutilah acara ini dengan sebaik-baiknya. Silakan nanti bertanya yang mau bertanya ya. Seperti diketahui mungkin Pak Agus bahwa ini terdiri dari kelas 10, kelas 11 dan 12 kita gabung karena kita punya kegiatan dengan penguatan karakter ya. Penguatan karakter itu bersifat massal gitu ya, seluruh kelas gitu. Yang kita punya programnya di SMA 3 itu, kalau hari Selasa itu sama jamnya itu tadarus, doa pagi. Jadi siswa, Bapak Ibu guru bersama-sama bertadarus, ya, membuka pintu langit untuk memudahkan dapat melakukan doa
doa untuk dirinya, doa untuk orang tua, Bapak Ibu guru, ya, dan juga teman-teman semuanya. Rabu ada kelas 10 pramuka pada siang hari, Kamis ini literasi, ya besok itu ada kegiatan tausiah Jumat Barokah. Ya. Nah, itu acara-acara ini harus diikuti, wajib diikuti oleh seluruh siswa gitu, selain PJJ di setiap kelas. Nah, ini juga untuk mempersiapkan mereka siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dari Bapak Ibu guru. Itu gambarannya Pak Agus. Ini kalau hadir semua rata-rata bisa 700 sampai 800. Ya, siswanya ada 995. Ya, kita berharap bisa hadir semua sehingga dapat pengetahuan dan wawasan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agus yang sudah berkenan pada hari ini hadir dan memberikan pengetahuan, memberikan wawasan kepada kita semuanya. Itu saja saya kira dari saya, ya, sebagai pengantar. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga besar SMA 3 Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Agus Wahyudin, ya, untuk sudi kiranya memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita semuanya. Demikian saja sambutan saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jasa atas arahan dan sambutannya Pak Agus Wahyudin. Kita langsung saja Pak. Mohon maaf, Bapak pakai laptop atau pakai handphone Pak? Pakai laptop. Oke, baik anak-anak, agar lebih semangat kita pagi ini untuk menghormati Pak Agus dan kepala sekolah kita semuanya, alangkah baiknya kita nyalakan kamera kita. Ya, kameranya tolong dihidupkan anak-anak. Ya. Kamera dinyalakan untuk yang... Ayo kameranya dinyalakan semuanya nak. Ayo kameranya dinyalakan. Oke, buat dokumentasi juga. Cindy, ayo kameranya semua. Kelas 10, 11, 12, kelas 10, 11, 12, semua ayo, mohon, ayo, kedisiplinannya ayo, cepet nak, kameranya diaktifkan semua. Ya. Baik, terima kasih yang sudah bekerja sama dengan sangat baik kepada Pak Agus. Kami persilahkan Bapak untuk mengantarkan ilmu-ilmunya, pengalamannya kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Agus, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih terus sehat, masih terus semangat, luar biasa. Dan saya luar biasa juga merasa terhormat diundang oleh Kepala Sekolah Pak Adriansah. Salam hormat Pak Kepala Sekolah. Juga salam hormat dan takzim buat para guru-guru. Dan salam hangat dan kompak buat anak-anakku sekalian. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit dulu mempertajam pengetahuan mengenai informasi dan apa itu berita. Seringkali kita keliru dalam pergaulan sosial sehari-hari, kita menyamakan antara informasi dengan berita. Padahal ada banyak perbedaan yang cukup tajam, di mana posisi informasi berbeda dengan berita. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi hanya disebut sebagai penerangan atau pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Sementara mengenai berita didefinisikan atau dipengertikan sebagai menyampaikan sesuatu peristiwa yang hangat, itu saja. Nah, tentu dalam ilmu komunikasi atau juga dalam praktik sehari-hari jurnalisme itu sangat berbeda. Yang membedakannya adalah pengertian yang bisa sederhana kita dapatkan, kita tangkap adalah bahwa berita itu merupakan pesan berupa data, berupa fakta, atau akumulasi dari data dan fakta yang disampaikan kepada khalayak. Jadi ada di sini ada unsur data, ada unsur fakta, dan ada unsur disampaikan kepada khalayak.
Nah dan dalam berita juga memiliki karakteristik tersendiri. Juga ada dalam berita itu disebut news value atau nilai berita. Jadi itulah kelumit perbedaan mengenai informasi dan berita. Bisa juga dipersepsikan atau dinilai bahwa berita merupakan informasi yang sudah diolah sedemikian rupa oleh seorang wartawan, lalu itu disampaikan kepada publik. Nah, tadi saya sampaikan ada unsur publik. Publik berarti di sini ada komunikan. Teman-teman ngerti ya komunikan ya. Jadi sedikit dulu bahwa dalam komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi penyampai pesan adalah komunikator. Sedangkan kontennya adalah pesan atau message, kemudian penerimanya adalah komunikator. Komunikator ini banyak jenisnya dari pemirsa, pembaca dan sebagainya. Jadi berita memiliki karakteristik tersendiri, karena itu juga tadi saya sebut ada aspek halayak atau publik. Karena itu berita disampaikan melalui media massa. Massa itu adalah publik. Nah, ketika kita bicara mengenai media massa, maka ada karakteristik tersendiri dengan media massa, yaitu pertama adalah aspek publisitas, yaitu jangkauan halayak luas, kemudian universalitas, yaitu kontennya beragam, kemudian juga aspek periodisitas, yaitu disampaikan secara teratur. Nah, kembali tadi ke berita, maka juga ada semacam ciri-ciri yang harus dipenuhi atau nilai-nilai yang harus dipenuhi, antara lain berita harus aktual, harus faktual, ya. Faktual ini harus digarisbawahi, di bold, dan juga dengan dipertebal gitu. Karena kenapa harus faktual? Berita tidak boleh ada unsur opini wartawan. Gitu. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan di mana posisi perbedaan antara informasi dan berita. Gitu. Nah, ini dalam tempo tinggal berapa puluh menit lagi saya ingin menjelaskan juga langsung saja bagaimana proses berita dibuat. Yang pertama adalah seorang wartawan atau maaf dulu sebentar, saya ingin masuk dulu kepada tadi media massa. Media massa ini terbagi 3 dalam kondisi existing sekarang. Yang pertama adalah media massa cetak, kemudian media massa elektronik, dan media massa berplatform digital. Nanti teman ini cukup perlu juga saya sampaikan kenapa nanti juga akan ada perbedaan-perbedaan. Kalau nanti media sosial itu media massa apa bukan? Nanti pertanyaan itu akan muncul. Baik, kita akan kembali ke bagaimana berita itu dibuat. Yang tentu teman-teman tahu bahwa berita itu didapat oleh wartawan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dia bisa saja mendapatkan hanya data. Ya, data. Kemudian dia juga bisa mendapatkan satu peristiwa. Ketiga, dia juga bisa mendapatkan berupa opini atau pendapat. Aksi dari ketiga itu pertama adalah, yang kedua adalah peristiwa. Jadi ini yang diolah oleh wartawan. Ada proses seleksi, ada proses penyaringan, dia menginventarisasi data. Masih terdengar ya saya ya, bagus ya? Iya, suara saya masih bagus karena di sini. Oke, baik. Bagus, Pak. Ada proses seleksi, ada data atau fakta. Maaf, saya sebut data ya, tadi bukan data-data ya. Data atau fakta atau istilah atau opini untuk itu disusun menjadi sebuah berita. Paling penting adalah kita tahu ada struktur berita.
yang disebut piramida terbalik atau segitiga terbalik. Jadi kenapa itu perlu tadi ada seleksi? Karena kita akan bertemu dengan struktur yaitu segitiga terbalik yang saya ingin memberikan semacam ada tiga posisi. Ada tiga posisi dalam struktur bodi berita itu. Yang pertama adalah paling atas itu yang penting, ya. Nah ini kita lihat, ini yang paling penting itu yang atas. Kemudian yang tengah yang yang atas sangat penting, bawah penting. Kemudian yang paling bawah adalah yang kurang penting. Nah anatomi berita ini juga atau struktur berita ini dibutuhkan ketika teman-teman nanti akan bertemu kalau itu media cetak. Media cetak memiliki keterbatasan space atau tempat, sehingga anatomi berita berupa segitiga terbalik ini dibutuhkan ketika misal ternyata tempatnya hanya sedikit, space-nya hanya sedikit, yang akan untuk satu berita itu dia sedikit. Karena itu bagian bawah bisa dibuang karena kurang penting. Itulah fungsi dari kenapa segitiga terbalik. Baik, kalau bicara strukturnya atau anatominya, maka satu tubuh berita itu memang yang pertama adalah title atau judul, ya judul. Kemudian di dalam alinea pertama, ya tolong dicatat, alinea pertama atau paragraf pertama itu disebut lead atau teras berita, ya. Lead. Nah, lead ini biasanya juga memuat mengenai deadline. Deadline ini adalah baris tanggal. Kalau kita lihat Kompas misalnya, ada misalnya Jakarta Kompas, itu disebut deadline. Bukan deadline ya, deadline, DATELIN ya, NE, itu memuat pertama adalah tempat. Tempat ini bisa terbagi dua, tempat terjadinya peristiwa atau tempat di mana berita itu disusun, dibikin, diolah. Ya, jadi kalau kita lihat ada Jakarta Pos Kota, atau Jakarta Kompas, atau Jakarta CNNindonesia.com, atau jakartadetik.com, itu adalah deadline, menandakan pertama adalah medianya, kemudian yang kedua adalah tempat. Ya. Itu posisi ada di lead. Lead ini merupakan intisari atau merupakan satu kandungan utama dari berita. Lead, ya, membuat leadnya juga harus semenarik mungkin, karena orang akan melihat biasanya di mobile orang hanya melihat judul, karena itu tadi kembali ada title, ada judul yang harus juga menarik, kuat, impresif gitu. Juga lead. Biasanya dalam masyarakat yang begitu mobile, orang hanya melihat judul, orang hanya melihat lead atau teras beritanya saja, seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat di media-media internasional, bisa dilihat Daily Mirror and so on gitu, banyak sekali. Itu title atau judul itu luar biasa panjang. Kalau dulu itu selalu dipahami bahwa judul harus ringkas. Guru bahasa Indonesia tentu memahami ini bahwa judul harus ringkas, tegas, dan menarik. Tapi sekarang perkembangan di dunia digital, judul berpanjang-panjang ria, sehingga tadi karena memang orang relatif melihat satu berita itu hanya tinggal melihat judul. Yang kedua, lead-nya juga seperti itu. Lead harus ringkas, tegas, jelas. Gitu. Karena, maaf, saya ingin kembali dulu ke awal tadi bahwa kenapa judul dan lead ini harus tegas dan jelas? Karena setidaknya ada fungsi, ada 4 fungsi berita. Ya, yang pertama to inform, memberitahukan. Yang kedua to entertain, menghibur. Ketiga adalah to educate, memberikan pendidikan. Yang keempat adalah to control sosial. Kalau 4 fungsi ini tidak tercermin di dalam judul dan lead,
agak sulit orang kalau itu tidak kuat judul dan leadnya, agak sulit orang untuk tertarik. Karena itu harus ada proses imajinasi, proses kreativitas berpikir yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan judul dan lead atau teras berita yang menarik. Gitu. Dan jangan takut, jangan khawatir teman-teman siswa bahwa membuat judul, membuat lead itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat simpel. Jadi ini saya nggak ingin banyak memberikan teori-teori karena nanti cukup ruwet dipahaminya. Tapi ketika kita nanti mengaplikasikannya, sangat mudah untuk membuat judul, sangat mudah untuk membuat berita, bahkan sangat mudah untuk menyusun sebuah berita. Ya, jadi kita lihat lagi juga bahwa setelah lead ada body, ada tubuh berita. Ya, body ini adalah semacam penjelasan dari lead. Kemudian ke bawahnya lagi adalah kita sebutnya kalau dalam dunia jurnalistik adalah ekor atau bagian bawah. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa dalam struktur anatomi berita ini yang kurang begitu penting. Nah teman-teman semua bahwa yang paling penting dalam berita adalah kita berorientasi kepada komunikan. Jadi selalu saja kita harus memahami apa kebutuhan pembaca. Seringkali orang menulis atau membuat artikel atau membuat berita atau membuat opini itu dia hanya terpikir apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, kalau berita maka dia harus berorientasi kepada komunikan. Komunikannya kebutuhannya apa gitu. Juga pengertian dalam konteks media massa, segmen pasarnya apa yang akan dituju pemirsa, pembaca atau komunikan tadi, ini apa? Itu harus dipahami. Jadi belum tentu sesuatu yang kita anggap bagus, sesuatu yang kita anggap menarik, itu akan menarik perhatian orang untuk membaca. Nah, paling penting satu hal yang perlu kita digarisbawahi adalah bahwa ketika kita membuat satu tulisan, apakah itu berupa artikel, apakah itu berupa opini, apakah itu berupa berita, atau bahkan karya tulis sekalipun, atau karya ilmiah sekalipun, maka yang harus dipertimbangkan kali pertama ketika kita sudah membuat itu, maka adalah posisikan kita sebagai penulis, itu sebagai pembaca. Kita netral dulu, kita netralkan psikologis kita, bahwa kita sebagai pembacanya, gitu, sebagai pemirsanya, sebagai orang yang melihat itu, gitu. Nah, ketika kita lihat ini, kita sebagai pembaca ini menarik nggak untuk membaca ini? Kita tertarik nggak untuk membaca ini? Nah, di situ yang seringkali menjadi bahwa ada semacam kewajiban kita untuk memahami siapa komunikan kita. Nah, karena itulah ketika kita ada suara ya, ketika ada doubling suara nih. Kan kemarin ada presentasi kayak gini nih, dan gue ada presentasi kayak gini. Mohon maaf Pak Agus, suaranya ke-mute ya. Ya, tadi ada doubling suara. Iya, ini jadi, saya lihat ya. Baik, saya lanjutkan Pak Kepala Sekolah bahwa tadi yang paling teman-teman harus pikirkan ketika ingin membuat satu karya tulis atau itu berita, paling penting adalah kita karya tulis itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri maka bikinnya diary atau catatan pribadi. Yang paling penting itu. Jadi tolong harus diperhatikan adalah kita membuat satu karya tulis atau berita itu untuk orang lain. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menyusun berita, maka yang paling penting adalah yang harus diperhatikan pada lead, pada teras berita atau pada alinea pertama atau pada paragraf pertama. Itu harus betul-betul impresif, harus memilih satu
fakta atau data, dan itu diterjemahkan, diformulasikan dalam kalimat yang memiliki kekuatan mempengaruhi orang untuk membaca. Satu, tidak hanya membaca, tapi juga mempengaruhi orang untuk berpersepsi yang sama dengan kita. Ya. Kemudian juga pada tahap selanjutnya adalah mempengaruhi orang untuk bertindak dan bersikap yang sama. Nah ini jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita menyusun berita, jangan kita ditimpakan dalam pikiran ini terlalu banyak data atau fakta. Diverifikasi dulu data atau fakta apa yang memang ini kita anggap yang sangat menarik, sangat penting. Itu yang kita dulu. Kita tentukan dulu. Kita putuskan dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita secara sistematis, secara teratur kita susun menjadi pada kalimat atau alinea selanjutnya. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru bahwa yang hal terpenting ketika menyusun berita adalah tadi kita mencari data, kita mencari fakta, dan kita susun itu dengan berpatokan kepada berorientasi kepada komunikan. Paling penting itu. Nah, untuk teori-teori mengenai membuat judul, teori membuat bagaimana berita, tubuh berita sudah ada semua. Dan saya berharap saya menyediakan diri untuk anak didik dari SMA 3, anak didiknya Pak Adri ini, untuk kapan kita bikin semacam pelatihan teman-teman untuk kita pertajam bikin berita. Karena jangan lupa anak-anakku pelajar SMA 3 Jakarta bahwa ada satu pakar yang mengatakan bahwa ketika kita membuat berita, maka saat itu kita membuat sejarah. Jadi ada orang beranggapan bahwa berita adalah konsep kasar sejarah. Jadi ketika teman-teman membuat berita, maka teman-teman membuat sejarah. Sedikit agak meloncat sedikit bahwa banyak hal yang bisa dibangun, direkonstruksi, bahkan dipengaruhi dari sebuah berita. Banyak bahkan ketika dalam realitas politik, banyak pemerintahan yang jatuh karena berita. Kita lihat pernah ada presiden Amerika jatuh karena pemberitaan Washington Post gitu. Jadi karena waktunya terbatas, saya tidak bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang teori-teori mengenai berita. Insya Allah dalam kesempatan yang lain saya bersedia memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman di sana, dan lebih baik guru-guru dulu Pak Adri. Jadi biar persepsinya sama, baru nanti kepada siswa, atau double track buat saya nggak problem. Tapi setelah COVID mungkin ya, karena saat COVID ini kita agak repot, kita pada posisi sekarang lebih memprioritaskan untuk menjaga kesehatan. Menurut saya itu saja dulu. Ini pas jam 7, pas setengah jam saya berbicara. Saya berharap apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat anak-anakku semua, dan yakinlah bahwa kalian adalah orang-orang yang akan hebat memimpin negeri ini. Kalian calon-calon pemimpin yang luar biasa. Persiapkan diri kalian dari sekarang dengan kompetensi, dengan skill, dengan hal-hal yang luar biasa. Dan berbanggalah anak-anakku di SMA 3 bahwa kalian dibimbing, diajar, dididik oleh orang-orang yang hebat. Itu harus kalian pegang, bahwa kita akan hidup di masa depan, dan kita dididik oleh orang yang hebat, maka kita raih masa depan yang gemilang, yang luar biasa. Itu saja Pak Kepala Sekolah dan Bapak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, saya bisa dihubungi melalui WA, bisa dihubungi melalui email, atau bisa juga melalui media sosial yang lain. Saja terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada mau tanya jawab, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Alhamdulillah sudah banyak nih anak-anak sebagai trigger kita. Sebagai informasi mungkin Pak Gus, untuk kelas 12 itu pada bab 3 di bahasa Indonesia itu ada tentang teks editorial Pak Gus. Gitu. Jadi sebuah opini, anak belajar sebuah opini dan hasilnya nanti akan membuat satu teks editorial. Jadi andai kata dari kelas 10, 11, 12 ditambahkan dengan berita, maka lebih cakep lagi tuh Pak Gus. Nah, Iya, SMA 3 untuk menulis. Ya. Ya, baik, untuk menghemat waktu, anak-anak kelas 10, 11, 12 ada yang hendak ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Mumpung ada ahlinya ini. Oh, silakan. Saya mau Kak bertanya. Mira, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisha dari kelas dari kelas 10 IPSB, ingin bertanya. Saya pernah mendengar istilah bad news is a good news. Kalau boleh tahu, apakah istilah itu benar dan menjadi patokan untuk para jurnalis dalam menulis berita agar menarik para halayak, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Ya, terima kasih, Nak. Oke. Saya jawab Mungkin sekarang. bisa ditanggapi. Baik. Saya pikir itu ada ya pemahaman seperti itu, tapi kalau kita lihat sejarahnya bahwa itu lebih banyak kepada yellow paper sebenarnya. Jadi ada sejarah dalam surat kabaran ada disebut yellow paper, yaitu menampilkan berita-berita yang sifatnya negatif terus gitu ya, yang bikin bombastis, sensasional. Tapi pada secara umum itu tidak dipakai oleh dalam dunia jurnalistik. Karena di dunia jurnalistik selalu saja ada ketentuan, juga kita bertemu dengan kode etik jurnalistik, bahwa pertama berita harus fakta atau faktual. Yang kedua adalah berita selalu saja harus cover both side. Cover both side pengertiannya adalah dia berimbang. Dia harus ketika ada satu sisi orang mengatakan sesuatu dan itu menyangkut pihak atau orang lain, maka pihak atau orang lain yang disentuh persoalan itu harus diberi kesempatan yang sama. Itu disebut cover both side. Jadi bad news is good news menurut saya adalah sebuah pemahaman yang salah, yang sangat keliru. Karena banyak sekali berita-berita luar biasa yang sesungguhnya itu sangat menarik. Jadi terkadang memang media massa membuat berita-berita sensasional, itu maka saya sebut yellow paper. Silakan teman-teman searching di Google tentang yellow paper ini atau koran kuning istilahnya. Saya tidak bisa menyebut nama dari medianya masanya. Kira-kira demikian, Nah. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, baik guys ya. Cukup ya. Oke, nanti langsung kita ini lagi, tindak lanjuti lagi dengan pertemuan berikutnya bisa nanti dengan pelatihan-pelatihan dan segala macam. Oke. Baik, ada yang lain Nak? Satu lagi, kedua lagi, silakan. Assalamualaikum, Sayang Pak. ini kalau dilewatkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lanjut Nak. Pak, Waalaikumsalam. mohon maaf. Saya orang tua, tapi saya tertarik gitu Pak. Nah, untuk membimbing anak saya. Pak Agus, saya mau tanya. Nah, kebetulan latar belakang saya adalah psikolog ya. Psikolog, sport psychology. Ya. Jadi saya pernah baca buku, tapi saya lupa itu. Jadi pada saat propagandanya Hitler, itu salah satu pimpinan propagandanya itu, dia mengeluarkan yang berita bohong. Tapi berita bohong itu diintensitasi ditinggiin. Jadi akhirnya berita bohong itu membuat masyarakat itu jadi percaya bahwa itu adalah berita benar. Dan berkali-kali dia memfitnah orang lawan-lawannya itu sehingga itu terjerumus. Saya lupa teorinya, Pak. Dan saya lupa orangnya. Mungkin Pak Agus ingat gak sih orang itu? Jadi memang itu ahli propaganda yang melalui media berita gitu, Pak Agus. Kalau misalnya Pak Agus ada ingat, boleh dong saya diingetin lagi gitu loh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab aja ya. Langsung baik, bagus. jadi gini, saya nama orangnya lupa, tapi itu disebut post-truth Pak. Post-truth. Artinya satu kebohongan yang terus dan secara masif disampaikan kepada publik, itu akhirnya menjadi sebuah diterima
mungkin dengan keterpaksaan gitu, atau mungkin dengan kesadaran dianggap sebagai kebenaran. Jadi itu post-truth sebenarnya. Dan propaganda itu tidak hanya dilakukan oleh Hitler ya, oleh banyak negara dan oleh banyak pemimpin juga dilakukan kok. Dan itu menjadi semacam, menurut saya adalah praktik kotor dalam komunikasi, dalam penyampaian berita. Dan ya tentu ada risiko-risiko. Pada akhirnya begini, pada akhirnya sejarah akan membuktikan bahwa itu tidak benar. Itu aja, bahwa kita tidak pernah bisa melawan sejarah. Sejarah akan selalu membuktikan bahwa kebenaran selalu akan hadir. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Adri, ada satu lagi Pak, boleh? Boleh. Menarik nih, Nak. Baik, anak-anak kelas 10, 11, 12, ada yang ingin menanyakan? 724. Baik. Ayo deh Pak. Oke. Baik, silakan Nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Airobis Mawira Yuda dari kelas 12 MIPA E. Pak, saya ingin bertanya. Belum lama ini Najwa Shihab memberikan framing panggung kosong kepada Pak Terawan, Sang Menteri Kesehatan. Beberapa masyarakat ada yang mendukung, namun beberapa juga ada yang mencemooh gerakan Mbak Najwa sebagai rekan jurnalis. Beberapa orang berpikir jurnalis seperti Mbak Najwa hanya menggiring opini, di samping langsung terjun membantu pemerintah. Menurut Bapak, apakah rekan jurnalis harus selalu pro pemerintah? Dan menurut Bapak, apakah gerakan Mbak Najwa terlalu tergesa-gesa untuk menggiring opini masyarakat? Dan kira-kira kriteria seperti apa yang harus istilahnya yang harus dipenuhi sebagai jurnalis untuk istilahnya tidak menggiring, tidak dalam tanda kutip menggiring opini atau menyampaikan opini pribadi, namun bersikap kritis. Terima kasih. Baik, pertanyaannya luar biasa. Anak didik Pak Biasma 3 ini dahsyat ini. Saya agak takjub gitu ya, takjub luar biasa lah. Prinsipnya gini, tadi yang saya sampaikan bahwa pertama yang tadi saya, berita itu adalah fakta, bukan opini. Ya, tidak boleh dalam berita itu ada opini penulis atau wartawannya. Itu harus dipegang. Yang kedua adalah kita harus pahami bahwa berita itu bebas nilai. Ya, berita adalah hanya fakta, bebas nilai. Dia tidak boleh diberi penilaian. Nah, dalam konteks itu maka ketika seorang jurnalis menyampaikan berita, maka dia memiliki tanggung jawab secara profesional untuk menyampaikan sebuah fakta. Nah, kita lihat, kita tidak perlu sebut tadi nama dari satu podcast mungkin ya, yang menyampaikannya seperti itu. Saya pikir gini, bahwa siapapun di negeri ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk menyampaikan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin bahwa ada aturan-aturan yang mengaturnya, itu iya, ada regulasinya iya. Dan anak-anakku semua, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu pesan, ide, gagasan atau pendapat di media berplatform digital, maka yang harus disadari bahwa kita menerbangkan pesan itu ke seluruh dunia, bahkan sampai ke, katakanlah ke toilet-toilet, orang di toilet pun bisa buka itu gitu ya, sampai ke tempat tidur dan sebagainya. Ada risiko di situ, jadi perlu kehati-hatian, karena pasti apapun benar atau tidak benar, kebenaran atau kebohongan yang disampaikan pasti akan membangun respon-respon, baik itu positif maupun negatif, termasuk dalam konteks produk yang disajikan oleh Najwa Shihab yang kemarin sempat menurut saya adalah interview imajiner dengan
seorang menteri. Saya pikir dia memiliki hak seperti itu. Tapi ya kalau memang itu ternyata melanggar ketentuan atau hukum, ya tentu risikonya harus diambil sendiri. Jadi pertanyaan tadi bahwa wartawan harus bersikap seperti apa gitu ya. Tadi saya sampaikan ada fungsi media massa, salah satunya adalah to inform dan to social control. Jadi ada fungsi di sana. Dalam social control maka tadi kembali kepada berita itu bebas nilai. Dia tidak boleh diberi nilai. Namun demikian nanti ada bahasan lain bahwa media massa pada perkembangannya adalah tidak hanya sekedar lembaga pemberitaan, tapi juga ada lembaga industri. Ada aspek-aspek bisnis di dalamnya, sehingga pada konteks itu media massa bisa saja berpihak. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, bagus. Terima kasih. Menarik tuh pada saat dikaitkan berita dengan pemodal dan industri dan juga berkait dengan masalah kenegaraan dan segala macamnya. Oke, anak-anak, Bapak Ibu, kita tindak lanjuti nanti. Ya bersambung mungkin kita berseri nih Pak Agus. Tergantung Boleh, siap. nanti seperti apa. Pak, saya kalau dengan kepala sekolah satu ini saya nggak berani Pak, karena beliau guru besar saya itu. Siap. Beliau, saya buka saja kepada anak-anak murid dan guru-guru yang ada di sini. Beliau adalah teman sekelas saya dan beliau itu luar biasa cerdas dan smartnya ketika dulu sekolah. Jadi dia guru saya lah. Jadi saya tergantung Pak Guru saya. Terima kasih Pak. Baik, bagus, terima kasih sekali. Anak-anak terima kasih Bapak Ibu Guru. Dan sebelum ditutup, saya kembalikan ke Pak Kepala Sekolah, Pak Adiarsa. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Sarip. Terima sekali, luar biasa. Alhamdulillah siswa bahkan ada orang tua. Terima kasih tadi Pak Amran sudah berpartisipasi. Sehingga memicu anak-anak kita untuk bertanya ya. Ya, terima kasih sekali lagi, luar biasa Pak Agus, wawasan memberikan waktunya untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Kita berbahagia ya, terutama ya sangat manfaat juga untuk semuanya ya, terutama ada anak-anak jurnalis ya bisa belajar dari sini ya. Insya Allah nanti kita cari waktu khusus kalau memang berminat pada ingin menjadi jurnalis lah, katakanlah kalau cita-cita ingin jadi jurnalis atau yang pengen menulis. Sekarang nggak harus jadi jurnalis kan untuk menulis ya, sekarang tersedia space, ruang yang cukup besar untuk menulis anak-anakku sekalian ya, bisa yang di print out, yang berbentuk print atau yang berbentuk digital ya. Jadi itulah yang kita harapkan, kita memfasilitasi sekolah anak-anak sekalian untuk tumbuh kembang kalian ya. Kita berharap kalian menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Di kita tua, anak cucu kita jadi seperti Pak Agus jurnalis junior. Ini pengalamannya luar biasa. Kurikulum petanya, mohon maaf Pak Agus, tidak baca panjang sekali pengalamannya ya. Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini udah senior di Pos Kota, di apalagi tuh Pak Agus ya, di koran terbit ya. Sekarang dengan punya koran sendiri ya, ada yang online ya, ada yang online ya, trans ya gitu ada ya. juga cetak Kemarin tuh iya, logonya ada yang bertanya Pak, ada yang bertanya, ini bapaknya Upin apa? Karena ada gambar Upin. Oh, ternyata bukan gitu, jadi tetap aja bapak di channelnya sama redakturnya ini bukan bapaknya Upin gitunya. Upin tetap misteri gitunya, kira-kira gitu. Sebentar Pak Adi, mohon izin, saya interrupt dulu. Itu tadi
kembali kepada yang saya sampaikan bahwa kita berorientasi kepada komunikan. Komunikan saya adalah pelajar, jadi ya saya harus sedikit itulah ya gaul dikit lah, jadi pakai ilustrasi seperti itu. Itu Pak Andri. Iya, iya. Terima kasih bagus. Ya itu saja anak-anakku sekalian, karena waktu juga ya, sebenarnya mungkin banyak kalau dibuka pertanyaan. Alhamdulillah menembus tadi sampai 724 pesertanya. Ya mudah-mudahan di lain waktu akan terus bertambah anak-anakku sekalian. Nah, kasih tahu bahwa teman-temannya yang belum bisa ikut, ya banyak sih yang nggak bisa ngikut karena mungkin akses, kuotanya habis, rusak ya, terutama yang masih males nih untuk digugah bahwa kegiatan kita bagi hari itu mencerahkan bagi kita semua. Saya kira itu saya Pak Harit. Mungkin sesi terakhir foto bersama ya dibuka ya buat kenang-kenangan kita, buat dokumentasi kita. Media SMA 3 Center itu menunggu nih ya, foto-foto yang baik, dokumentasi yang baik ya. Kemarin bisa Pak Marin atau siapa nih yang bisa memfoto? Bisa Pak, bisa. Iya, bisa. Dibuka anak-anakku sekalian untuk kenang-kenangan kita. Ya. Silakan. Ya, silakan. Nah, Pak Marin udah mulai merias diri itu. Ya, silakan. Oke, saya foto dulu ya. Anak-anak, ayo dibuka nih. Aryo, Muhammad Faril. Ayo. Muhammad Fadil. Agus, tolong dibuka dulu. Oke, bentar, 1, 2, halaman 1 sudah, sebentar. Halaman 1 udah, sebentar ya, saya simpan dulu. Sekarang slide kedua. Nah, kalau slide kedua, alhamdulillah full nih, yang buka kameranya. Bentar, di slide 2, bentar, saya foto dulu. Dua, bentar ya Pak. Nah ini ada kendala dikit nih. Oke, sebentar nih. Sekarang udah siap. 1, 2, slide 2. Udah. Slide ketiga ya, sampai 4 slide minimal nih. Sebentar. Slide ketiga. Nah, slide ketiga alhamdulillah bagus ya, kebuka semua. Sekarang slide ketiga. Slide ketiga udah, satu slide lagi nih, satu slide lagi. Oke. Alhamdulillah bagus-bagus nih, penuh semua kameranya. Oke, slide ke berbagi dengan SMA Negeri 3 Jakarta. Terima kasih juga pada anak-anak dan bapak ibu guru yang sudah mendampingi dan bapak ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan literasi Sabtu dan depan. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi.